Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Widi Arianti dengan NIM 42014199096. Berikut ini adalah hasil media yang telah saya buat, yaitu tentang hukum Newton tentang gravitasi yang dibuat untuk kelas 10 SMA. Nah, ini ada beberapa menu ya, ada ini profil yang menginformasikan nama dari developer aplikasi, yaitu Sefrina Widi Arianti, NIM-nya 42014199096, kemudian prodi Pendidikan Fisika. Kemudian menu yang kedua adalah kompetensi. Ada kompetensi dasar, yaitu kompetensi 3.8 menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Kemudian ada kompetensi dasar 4.8 menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari penelusuran berbagai sumber informasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, kuat medan gravitasi, dan hukum Kepler berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi pada kedudukan yang berbeda. Yang keempat, siswa dapat menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Kemudian ada indikator kompetensi. Yang pertama, menjelaskan konsep gaya gravitasi, percepatan gravitasi, kuat medan gravitasi, dan hukum Kepler. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. Yang ketiga, menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Lalu setelah dari menu ini bisa ke menu petunjuk. Petunjuknya yaitu ada sambutannya, selamat datang di aplikasi hukum Newton tentang gravitasi kelas 10 SMA. Melalui aplikasi ini Anda dapat mempelajari hukum gravitasi Newton, medan atau percepatan gravitasi, dan hukum Kepler. Aplikasi ini dilengkapi dengan materi, video eksperimen, dan kuis yang akan membantu Anda dalam memahami materi hukum Newton tentang gravitasi. Selanjutnya ini ada fungsi tombol. Ada tombol menu, tombol profil, tombol mulai, tombol kompetensi, tombol materi, tombol eksperimen, tombol kuis, tombol keluar, tombol petunjuk, dan tombol panah yang berfungsi untuk menggeser slide ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yaitu ini ada tombol keluar untuk keluar dari aplikasi, lalu ini ada materi, eksperimen, dan kuis. Untuk materinya ada gambar dari Isaac Newton. Materinya yaitu Isaac Newton adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan bahwa tentang adanya gaya gravitasi bumi. Lalu ini ada materi gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di atas atmosfer ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda memiliki berat sehingga tidak melayang di udara. Selanjutnya ada hukum gravitasi Newton yang menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain. Gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan perkalian massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, secara matematis dapat ditulis F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, benda dianggap sebagai partikel atau berbentuk bola. Yang kedua, garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda pertama dan pusat benda kedua. Lalu ada medan atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran medan gravitasi dinyatakan dengan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Kuat medan gravitasi disebut juga sebagai percepatan gravitasi. Selanjutnya ada persamaan dari kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan konstanta gravitasi dikali M per R kuadrat. Lalu ada hukum Kepler. Ini ada gambar dari Johannes Kepler. Nah, Johannes Kepler ini berhasil merumuskan 3 hukum tentang pergerakan planet dalam tata surya.
ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler ini menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Lalu untuk hukum 2 Kepler, luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Lalu hukum 3 Kepler, kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, di sini ada persamaannya, T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Selanjutnya, setelah dari materi ini ada eksperimen yang berupa video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Widi Arianti. Eksperimen Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial praktikum ayunan fisis. Praktikum ini memiliki 4 buah tujuan. Yang pertama untuk memahami proses ayunan fisis, yang kedua untuk menentukan pusat massa berbagai bentuk benda tegar, yang ketiga untuk menentukan pusat massa pada ayunan fisis, dan yang keempat untuk menentukan percepatan gravitasi bumi menggunakan ayunan fisis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu batang homogen, penggaris, keping silinder, benda tegar tak beraturan, busur derajat, neraca Ohaus, stopwatch, dan poros penggantung. Terdapat 2 kegiatan dalam praktikum ini. Yang pertama untuk batang homogen dan yang kedua untuk benda tegar tak beraturan. Kegiatan pertama, timbanglah keping silinder beserta skrupnya menggunakan neraca Ohaus. Lalu timbanglah batang homogen menggunakan neraca Ohaus. Selanjutnya, pasang batang homogen dan keping silinder dan hitung pusat massanya. Ukur panjang L dari poros penggantung sampai pusat massa. Kemudian simpangkan ayunan fisis dan hitunglah waktu yang diperlukan untuk 10 kali ayunan menggunakan stopwatch. Ulangi percobaan dengan menggunakan variasi poros-poros yang lain. Kegiatan kedua, percobaan dengan benda tegar tak beraturan. Pasanglah benda tegar yang telah dihitung pusat massanya pada poros penggantung. Ukurlah panjang L dari poros sampai dengan pusat massa benda. Lalu simpangkan benda dengan sudut 5-10 derajat. Hitung waktu yang diperlukan untuk 10 kali ayunan menggunakan stopwatch. Lakukan percobaan dengan variasi pada poros-poros yang lain. Untuk mendapatkan modul praktikum, silakan scan kode QR yang telah disediakan. Oke, di sini ada kode QR tadi untuk mengakses modul praktikum, dan ini ada informasi bahwa visual dari video ini diambil dari link YouTube berikut, yaitu link YouTube Himafisika, dan selebihnya video tersebut telah saya kembangkan sendiri. Selanjutnya ini ada kuis. Nah, kuis ini terdapat 10 kuis yang jika diklik salah satu itu akan muncul benar atau salahnya. Contohnya ini. Nah, ini bila jawaban benar, bila jawaban salah, jawaban benar, jawaban benar, jawaban benar, jawaban salah, jawaban benar, jawaban salah, jawaban salah, jawaban benar. Nah, ini ada skornya yaitu 6 dari 10, berarti betul 6, salah dari 10 pertanyaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.